mulai bimbingannya, Ibu mau Dedes untuk memimpin doanya. Silakan Dedes. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelas hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah dalam hati dimulai. Sudah selesai. Terima kasih untuk Dedes yang sudah mengunjungi doa. Oke, kalian hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya kalau kamu baik. Jadi hari ini Ibu sebelum kita ke materi, Ibu ada ice breaking nih. Mau ice breaking dulu nggak? Mau. Jadi ice breakingnya itu kata kunci dari ice breakingnya itu jika bos berbicara. Jika bos berbicara. Kata kuncinya jika bos berbicara. Oh, yang ngerti. Paham? Oke. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kata bos, pegang mata. Ikut. Kata kuncinya itu kata bos ya. Pegang hidung. Ingat kata kuncinya itu kata bos. Kata bos pegang kepala. Kata bos pegang alis. Pegang mata. Pegang hidung. Kata bos pegang mulut. Kata bos pegang pundak temen. Ini kita kata bos pegang kepala. Kata bos pegang mata. Pegang pipi. Pegang bibir. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, sebelum mulai materinya, di sini Ibu akan menjelaskan terkait berapa lama sih bimbingan layanan ini dilaksanakan. Jadi bimbingan kelas kali ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Dan kalian wajib untuk mendengarkannya ya, jangan ngobrol, jangan main HP, jangan fokus sendiri. Oke. Sebelum kita ke materinya, di sini Ibu ada video untuk kalian pelajari terlebih dahulu. Ditonton ya videonya. Namun, saat ini dunia kerja berubah dengan sangat cepat. Karir dapat menjadi pekerjaan sampingan atau bekerja di ekonomi lepas. Banyak orang juga lebih sering berganti pekerjaan. Karena cara dunia juga tidak berkembang, tidak ada cara yang benar atau salah untuk mendefinisikan karir. Misalnya, mari kita lihat Jennifer. Dia selalu menjadi pekerja masalah kreatif dan hebat. Pekerjaan utamanya adalah membantu wajah kecelakaan istri keluarga mereka. Namun, pekerjaan berikutnya, dia menemukan dirinya tidak lancar dan saat menjalani kedua pekerjaan ini, dia juga seorang seniman lepas dan rutin menulis blog. Meskipun pekerjaan ini tampak tidak berhubungan, namun jika dilakukan, semuanya memiliki karir sendiri. Sebenarnya, karir adalah puncak dari pekerjaan yang Anda pegang dan bagaimana Anda menyatukannya untuk membentuk gambaran yang lebih besar. Oke, dari video yang sudah ditampilkan ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan video tersebut? Guys, apakah ada yang bisa menyimpulkan video ini? Saya Bu. Jadi
kita ke depannya. Tanpa karir yang matang kita tidak akan mempunyai impian yang kita kehidupan yang kita inginkan. Tepuk tangan untuk kami semuanya. Kita lanjut ke materi ya. Jadi materi hari ini yang akan Ibu sampaikan itu mengenali potensi diri untuk karir yang lebih terarah. Nah, di sini ada yang tahu apa itu potensi diri dalam karir? Silakan. Kita potensi diri dalam karir adalah kemampuan, minat, bakat, dan kepribadian yang dimiliki seseorang yang dapat membantu dalam menentukan serta mencapai kemampuan sesuai. Dengan mengenali potensi diri, kita bisa lebih mudah mengetahui bidang yang sesuai dan yang kita sukai dan kuasai, sehingga dapat membuat pilihan karir yang lebih tepat dan untuk masa depan. Oke, baik. Intan, terima kasih. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Intan, potensi diri itu merupakan kemampuan, minat, bakat, nilai-nilai, serta karakteristik yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan karir. Nah, pemahaman terhadap potensi diri membantu individu mengenali kelebihan dan juga kekurangan, menentukan pilihan pendidikan dan pekerjaan yang sesuai, meningkatkan rasa percaya diri, serta menyusun perencanaan karir yang lebih terarah. Selanjutnya ada komponen potensi diri yang berpengaruh terhadap karir. Yang pertama itu ada minat, yang kedua ada bakat, yang ketiga ada kemampuan, dan yang keempat ada kepribadian. Tanpa komponen-komponen ini, kita akan kesusahan dalam mencari potensi diri kita nih untuk karir yang lebih terarah. Selanjutnya ada menentukan karir yang sesuai dengan potensi diri. Yang pertama itu ada mengenali kelebihan dan kekurangan diri, lalu ada mencari informasi pendidikan dan pekerjaan, menentukan tujuan karir, dan yang terakhir menyusun langkah mencapai tujuan karir. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Saya Ibu. Silakan, Fitri. Baik, kesimpulan menurut saya, mengenali potensi diri ini sangat penting dalam merencanakan karir yang sesuai dengan diri kita. Dengan memahami minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian yang dimiliki, kita bisa lebih mudah menentukan pilihan pendidikan maupun pekerjaan di masa depan. Nah, selain itu juga mengetahui kelebihan dan kekurangan diri juga membantu kita menyusun langkah yang tepat untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Oleh karena itu, semakin baik kita mengenali diri sendiri, jadi semakin terarah pula perencanaan karir yang dapat kita buat. Baik, terima kasih untuk materi. Nah, setelah materi yang sudah Ibu sampaikan dan dari simpulan yang Mary sudah sampaikan juga, di sini Ibu ada tugas. Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok, dan yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2. Kalian buat main mapping terkait dengan potensi diri yang terarah menuju karir gitu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membuat mappingnya. Udah Bu. Oke, silahkan. Perwakilan dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya, silakan Bu maju. Silakan Bu jelaskan ke teman-teman terkait mapping yang sudah Bu buat. Kurang dari 5 menit ya? Tidak. Kan terkait mengenali potensi diri ya. Di sini ada minat, jadi minatnya itu apa yang disukai. Jadi yang disukai itu kayak kegiatan atau bidangnya, terus yang membuat semangatnya itu apa, sama menjadi sumber motivasinya itu apa. Kemudian ada bakat itu kemampuan alami yang kita miliki, itu dibawa sejak lahir, terus perlu diasah dan dikembangkan dan membuat kita lebih unggul dalam bidang tertentu. Kemudian ada kepribadian, itu ciri khas diri yang membentuk
cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Misalnya menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan juga mempengaruhi pilihan karir yang sesuai. Dan terakhir itu ada kemampuan, hal yang dapat kita lakukan dengan baik dari kemampuan. Contohnya itu ada kemampuan akademik atau pengetahuan, kemampuan non akademik atau keterampilan, dan juga dapat ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Oke, tepuk tangan untuk Vivi dari kelompok 2. Setelah yang tadi mapping yang sudah disampaikan gitu ya, kalian paham kan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini? Baik. Mungkin untuk hari ini cukup materi ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita ke penghujung layanan hari ini, apakah ada yang bisa menyampaikan kesan-kesannya terkait bimbingan layanan hari ini? Silakan Desika. Kesannya, menurut saya materi ini sangat menarik dan bermanfaat karena membantu saya lebih memahami pentingnya mengenali potensi diri dalam merencanakan karir. Setelah mempelajari materi ini, saya jadi sadar bahwa setiap orang yang memiliki minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian yang berbeda-beda, sehingga pilihan karir juga perlu disesuaikan dengan diri masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk Desika. Ayo pesan dulu ya, silakan pesannya dulu. Pesannya itu, saya berharap materi seperti ini bisa diberikan karena dapat membantu siswa lebih mengenal dirinya sendiri dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Tepuk tangan untuk Desika. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Di minggu depan Ibu akan menyampaikan materi layanan yang berbeda, tapi dengan struktur yang tetap sama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.